Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Insya Allah Bapak jelaskan pada kesempatan ini berkaitan dengan beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 4 sifat bilangan berpangkat yang akan kita bahas. Yang pertama langsung saja adalah sifat yang menyatakan bahwa jika suatu bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan basis yang sama tersebut dengan pangkatnya dijumlahkan. Sebagai contoh, misal Bapak mengalikan 2 pangkat negatif 3 misal dikali dengan 2 pangkat 4. Karena ini adalah perkalian 2 buah bilangan berpangkat, basisnya sama, di mana di sini basisnya adalah sama-sama 2, maka hasil kali dari 2 buah bilangan berpangkat ini adalah basis yang sama tersebut, yaitu 2. Sedangkan pangkatnya dijumlahkan saja. Di sini yang pertama adalah negatif 3, maka pangkat negatif 3 ditambah pangkat yang satunya adalah 4, maka tambahan 4. Hasilnya adalah basis 2, pangkatnya negatif 3 ditambah 4 adalah positif 1. Jadi hasil dari 2 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat negatif 4 hasilnya sama dengan 2 pangkat 1 atau nilainya sama dengan 2. Contoh yang lain, misalkan kita akan mengalihkan basis negatif 5 pangkat 4 misal dikali dengan negatif 5 dengan pangkat negatif 2. Maka berdasarkan sifat di atas, ini hasilnya adalah basis yang sama tadi, yaitu negatif 5. Pangkatnya kita tambah saja, 4 ditambah negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 5. Pangkatnya 4 tambah negatif 2 adalah positif 2. Ini artinya perkalian negatif 5 kali negatif 5 atau 25. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Masih mirip dengan perkalian bilangan berpangkat, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Jadi, sifatnya menyatakan jika suatu bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagikan atau terjadi operasi pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, misalkan A pangkat M dibagi oleh A pangkat N, maka hasilnya adalah basis tersebut tetap. Jadi basisnya tetap A, pangkatnya itu dikurangi atau dikurangkan. Jadi pangkat yang dibagi itu dikurangi oleh pangkat pembagi. Jadi M dikurangi N. Ini sifat yang kedua. Kita akan berikan contoh. Misal terjadi pembagian bilangan berpangkat 7 pangkat 5 misal dibagi oleh 7 pangkat 3. Maka berdasarkan sifat ini hasilnya sama dengan 7, karena basis yang sama adalah 7, maka hasilnya juga basis 7. Sedangkan pangkatnya kurangkan saja, ini dibagi berarti 5 dikurangi pangkat pembagi yaitu 3.
maka ini sama dengan 7 pangkat 2. Atau nilainya sama dengan 7 pangkat 2 itu kan artinya 7 kali 7 sama dengan 49. Contoh yang kedua, sekarang kita coba dengan basis misal 6 pangkat 1 dibagi oleh 6 pangkat negatif 1. Nah, ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama 6, maka basis hasilnya juga 6, sedangkan pangkatnya adalah hasil dari pengurangan basis yang dibagi yaitu 1 dikurangi oleh basis pembagi yaitu negatif 1, berarti 1 dikurangi negatif 1 itu sama dengan 6 pangkat 1 dikurang negatif 1, berarti negatif bertemu negatif positif, 1 tambah 1 menjadi pangkat 2. Artinya ini sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6. 6 kali 6 itu sama dengan 36. Nah, itu adalah sifat yang kedua. Lalu sekarang kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga berkaitan dengan jika suatu bilangan berpangkat, misal sebutlah bilangan berpangkat itu adalah A pangkat M, dan bilangan berpangkat itu kemudian dipangkatkan lagi dengan N misal, maka hasilnya sama dengan basis A, pangkatnya dikalikan, jadi M kali N. Sebagai contoh, jika kita punya bilangan 2 pangkat 3, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2, maka ini menjadi sama dengan 2 pangkat, kita kalikan kedua pangkatnya 3 dan 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini artinya 2 perkalian 2 berulang sebanyak 6 kali, berarti sama dengan 64. Contoh selanjutnya adalah misal negatif 1 dipangkatkan atau berpangkat 2, kemudian kita pangkatkan lagi ya. Misal pangkatnya adalah pangkat 4, maka ini berarti sama dengan basisnya sama negatif 1, pangkatnya kita kalikan 2 kali 4 ya. 2 kali 4 berarti negatif 1 pangkat 2 kali 4 adalah pangkat 8. Kalau kita hitung nilainya, negatif 1 pangkat 8 artinya perkalian negatif 1 berulang sebanyak 8 kali. Negatif 1 kali negatif 1 seterusnya sebanyak 8 kali. Berarti hasilnya harusnya adalah positif 1. Nah, sifat yang terakhir yang akan kita bahas adalah sifat yang menyatakan jika perkalian dua buah bilangan, misal A kali B, dipangkatkan dengan M, maka hasilnya adalah masing-masing bilangan itu dipangkatkan M, yaitu A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi keduanya menjadi berpangkat M. Contoh, misalkan ada perkalian 2 kali 3, kita pangkatkan dengan 2. Maka berdasarkan sifat ini, yang pertama itu 2, kita pangkatkan dengan 2, dikali dengan yang kedua adalah 3, pangkatkan juga dengan 2. Ini bisa kita hitung. 2 pangkat 2 adalah 4,
kali dengan 3 pangkat 2 adalah 9, hasilnya adalah 36. Ini kalau kita hitung nilainya ya. Jadi, tapi yang jelas kalau 2 kali 3 dipangkatkan 2, haruslah hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Itu berdasarkan sifat. Contoh yang terakhir adalah, misal kita ada perkalian 5 kali 7. Kita pangkatkan dengan 9 misal. Maka hasilnya harusnya bilangan pertama yaitu 5, kita pangkatkan 9 kali dengan bilangan kedua yaitu 7, pangkatkan juga dengan 9. Nah, ini berdasarkan sifat. Baru kemudian kalau mau dihitung, hitung saja 5 pangkat 9 kali 7 pangkat 9. Demikian penjelasan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada sifat-sifat lain yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terus belajar, tetap semangat, jaga jarak, pakai masker kalau perlu keluar rumah. Mudah-mudahan virus corona segera berakhir dan kita bisa kembali belajar dengan normal seperti sedia kala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.